Saat ini sudah 2 kali persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan sidang pertama itu adalah sidang dismisal yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dan pada sidang pertama ini telah diperiksa berkas-berkas kedua belah pihak dan termasuk juga dari kami. Kemudian yang paling krusial adalah pertanyaan dari pihak tergugat menyangkut soal banding. Jadi ada pernyataan keberatan itu secara internal sudah kami lakukan, sudah dilakukan oleh orang tua praja, kemudian dibalas oleh Rektor IPDN Jatinangor, kemudian juga kami juga pada bulan Desember itu langsung menyatakan banding ke Menteri Dalam Negeri. Nah, jadi dalam sidang dismisal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung itu semua prosedural sudah dilakukan, kemudian oleh Ketua Pengadilan menyatakan bahwa kasus ini, perkara ini dilanjutkan. Nah, pada minggu berikutnya dilakukan lagi sidang yang dipimpin oleh 3 orang majelis, dan ketua majelisnya adalah seorang perempuan yang mulia, seorang dokter perempuan. Dan yang menarik di sini ketika diperiksa berkas-berkas dari kedua belah pihak, baik kami sebagai penggugat, saya dan advokat Nur Setia Alam, kemudian dari pihak tergugat itu dari IPDN Jatinangor itu hadir 8 orang dari internal mereka sebagai kuasa hukum Rektor IPDN Jatinangor. Nah, kemudian setelah diperiksa oleh Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung itu sempat menyatakan setelah memeriksa dokumen-dokumen itu bahwa yang pertama, praja ini adalah praja yang berprestasi. Kemudian melihat dari sedikit kronologis yang kami paparkan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung itu kemudian menyatakan kepada pihak tergugat, dalam hal ini IPDN Jatinangor, agar apakah bisa ada perdamaian dan praja ini dikembalikan sebagai praja, mengingat dia adalah aset bangsa, aset pemerintahan, dan merupakan juga pembawa nama baik Provinsi Sulawesi Utara. Namun dari pihak kuasa hukum kemudian menyatakan bahwa mereka tetap berpegang teguh kepada kepada keputusan Rektor IPDN Jatinangor untuk memberhentikan Madya Praja Jurgen Paat, gitu. Oleh majelis kemudian ketuanya menyatakan kalau begitu perkara tetap dilanjutkan, dan kami sebagai penggugat nanti akan mendalilkan itu dalam pembuktian nanti. Nah, kemudian dalam proses persidangan itu juga sempat ditanyakan kepada kami sebagai pihak penggugat oleh Ketua Majelis Hakim soal usia, ya. Jadi sebenarnya runtutannya kan memang ketika dia diberhentikan, proseduralnya secara internal harus ada keberatan, dan pernyataan keberatan diberhentikan itu oleh orang tua dari Madya Praja Jurgen Paat ini, yakni Pak Pendeta Dr. Lawrence Paat, telah menyurat menyatakan keberatan dan juga mohon artinya ini pemberhentian ini ditinjau kembali dengan tentu berbagai alasan. Nah, oleh Rektor IPDN kemudian sudah membalas surat itu dan tetap menyatakan tetap pada pendiriannya, tetap pada keputusannya bahwa keputusan itu sah. Nah, tapi kemudian pada bulan Januari, praja ini kan ditanyakan juga oleh majelis karena dia menyangkut muda. Kami telah menjelaskan di dalam persidangan bahwa Madya Praja Jurgen Paat ini asal Sulawesi Utara adalah praja termuda seluruh Indonesia, yang masuk 16 tahun, dan dia sangat berprestasi baik pada masa SMA, kemudian pada masa ketika dia menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, kemudian dipertanyakan juga oleh majelis ketika beracara Madya Praja ini memberikan kuasa langsung. Nah, kami menjelaskan bahwa yang bersangkutan ketika memberikan kuasa pada kami pada bulan Februari 2021 sudah dalam keadaan dewasa, karena dia sudah mendapatkan KTP dan sudah berusia 18 tahun. Nah, untuk itu oleh majelis dimintakan nanti pada sidang berikut menunjukkan
KTP, kemudian akta kelahiran, dan yang akan kami lengkapi nanti pada persidangan berikutnya. Jadi nanti akan ada kelengkapan berkas yang akan dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak kami sebagai penggugat, 2 orang kuasa hukum, saya sendiri Sofian Jimiusadi dan rekan saya Nur Setia Alam, kemudian 8 orang kuasa hukum dari pihak tergugat IPDN Jatinangor. Mereka juga oleh majelis diminta diperbaiki surat kuasanya. Nah, gitu. Kemudian nanti setelah sidang ketiga itu kami nanti akan sidang-sidang secara virtual, dalam arti karena ini hanya jawab-menjawab, maka dalam masa pandemi ini juga majelis hakim memintakan kami memasukkan itu melalui ekor. Jadi nanti dalam tahapan persidangan berikut adalah tahapan persidangan tanggapan dari pihak rektor IPDN, dalam hal ini kuasanya sebagai tergugat. Kemudian nanti kami akan membalasnya melalui ekor juga, tanggapan terhadap tanggapan mereka. Dan kemudian mereka juga akan memberikan tanggapan balik. Nah, diperkirakan setelah selesai dalam persidangan proses jawab-menjawab ini, nanti akan datang pada masa kemudian pembuktian. Nah, pada pembuktian ini kami perkirakan dia nanti akan bergulir di bulan April, awal April, dan pihak kami tentu yang mendalilkan gugatan ini menjadi beban pembuktian kepada kami untuk menghadirkan saksi-saksi maupun dokumen-dokumen surat. Nah, kami dalam hal ini tentu optimis karena melihat substansi ini ada 2 hal. Pertama, pemberhentian itu jelas improsedural karena melanggar tahapan-tahapan ini, melanggar peraturan dalam negeri. Karena ketika diperiksa pada tanggal 19 November 2021, Madya Praja ini dipukul rata dengan yang lain yang dianggap melakukan kekerasan. Nah, ternyata dia diperiksa pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Nah, sesudah diperiksa, langsung saat itu juga dibawa ke lapangan apel dan kemudian diberhentikan. Prosedur ini jelas melanggar. Tahapan ini melanggar karena seharusnya menurut ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri itu dia harus ada tahapan-tahapan. Pertama, dia harus tahapan pembelaan diri. Praja ini berhak mendapatkan perlindungan hukum juga ketika memberikan hak jawab. Kedua, dia harus ada tahapan rapat internal dari pembinanya. Kemudian tahapan berikutnya juga masih ada klarifikasi, dan yang paling terakhir adalah rapat besar bersama rektor dan seluruh jajaran IPDN untuk menjatuhkan sanksi. Jadi bagaimana mungkin tahapan-tahapan ini semua dilanggar, improsedural. Nah, ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka kami optimis bahwa ini mudah-mudahan ya dengan perkenan Tuhan dan kerja keras kami akan buktikan bahwa kasus ini akan bisa dimenangkan dan SK rektor ini bisa dibatalkan. Kemudian tuntutan kami juga Praja ini dikembalikan, hak kepemulihannya itu dikembalikan sebagaimana arahan dari majelis hakim. Kalau gugatan ini diterima, maka hak-hak seluruhnya itu dikembalikan agar dia dikembalikan lagi sebagai praja di IPDN Jatinangor. Yang kedua yang sangat krusial adalah kami memegang 4 surat pernyataan di atas materai, yakni 3 dari praja yang berada di lokasi sama-sama dengan Jurgen Paat ini, yaitu 1 orang yang seangkatan dia di tingkat 2, Madya Praja, yang melakukan pemukulan, kemudian 2 orang praja tingkat pertama yang menjadi korban. Nah, mereka bertiga sudah membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan klien kami Jurgen Paat ini tidak melakukan kekerasan apapun. Bahkan dia berusaha melerai. Dan dia berada di tempat yang salah karena memang saat itu dia sedang ke toilet dan dia kaget tiba-tiba sudah ada peristiwa itu dan dia berusaha melerai. Jadi peristiwa itu begitu cepat, tidak ada satu hal yang dibayangkan olehnya. Nah, yang berikutnya juga surat pernyataan dari salah seorang orang tua dari praja yang korban. Di situ orang tua praja yang korban ini menyatakan juga bahwa klien kami Jurgen Paat itu setelah dia berbicara dengan anaknya sebagai korban tidak melakukan kekerasan apapun, dan dia mendorong agar praja ini yang merupakan juga teman baik semasa SMA dengan anaknya ini diterima kembali sebagai praja di IPDN Jatinangor. Jadi dengan adanya 2 hal ini kami sangat optimis kalau pengadilan ini fair dan pengadilan ini lurus, kemudian juga bisa berjalan dengan baik dengan bukti-bukti kami, maka kami yakin pada putusannya nanti PT UN ini akan mengabulkan gugatan kami dan membatalkan SK rektor, dan kami harap dia dikembalikan harkat dan martabat serta nama baiknya, dia menjadi praja IPDN, dan mudah-mudahan ini pembelajaran bersama agar
pihak IPDN tidak teledor dan harus mematuhi aturan yang berlaku, proseduralnya harus benar-benar profesional dan taat pada aturan. Dan kemudian ini juga menjadi pembelajaran, semoga klien kami ini Jurgen Paat bisa melulus di IPDN Jatinangor dan kelak bisa menjadi birokrat yang dapat diandalkan, terutama di daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan daerah asalnya, yang paling khusus tentu Kota Tomohon sebagai tempat domisilinya. Itu dari kami, dan kami perkirakan paling lambat bulan April, pada akhir bulan April sudah ada putusan, dan mungkin bisa saja bergeser pada awal bulan Mei 2021 ini. Semoga kita akan menerima kabar baik dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Itu dari penjelasan kami pada proses persidangan yang sementara berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang kami ikuti saat ini.